Selamat siang dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Kali ini bahasan kita agak senggol-senggol dikit masalah kepercayaan atau agama atau katakanlah Tuhan lah gitu ya. Dalam hal ini Pak Gid akan mengutip sebuah konten yang telah dibuat oleh Pak Haryanto Halim tentang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan nggak ada bedanya. Ya sebetulnya kemarin Pak Agit udah buat konten ini ya, terus Pak Agit upload berikut videonya Pak Halim. Tapi ternyata kena hak cipta teman-teman. Jadi ini Pak Agit buat kembali, tapi videonya Pak Halim tidak Pak Agit tayangkan karena di situ kalau nggak salah tuh ada lagunya Amazing Grace tapi dimainkan pakai piano. Lagunya tuh kayak gini ya. Amazing Grace, so sweet the sound. Nah kayak gitulah. Nah itu terkena hak cipta kayaknya. Terus Pak Git coba edit, belum Pak Git potong tuh, naikin lagi tapi tetap kena juga. Ya udah, sekarang Pak Git retake kembali ya. Dan ini permasalahannya ya biasalah, Pak Halim ini kan seseorang yang sering membuat kontroversi dalam pernyataan-pernyataan beliau ya. Dalam hal ini beliau menyatakan kalau orang yang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan itu nggak ada bedanya. Yang artinya matahari tetap terbit dari timur dan tenggelam ke barat. Kemudian bulan tetap bulat, bumi tetap bulat, dan bulan mengelilingi bumi dan bumi pun mengelilingi matahari. Kemudian akar 4 itu sama dengan 2, tidak akan berubah semuanya. Artinya percaya atau tidak percaya Tuhan, hukum alam ini atau hukum alam yang disebutkan di sini itu ya, kalau kita ilmiahkan lagi adalah sains itu tidak akan berubah. Pernyataan Pak Halim berikutnya itu adalah kalau kita berdoa keras-keras ya, kemudian kita berdoa diam, maksudnya tidak mengucapkan atau tidak berdoa, semua tidak akan berubah. Yang merubah itu adalah usaha kita atau kita berikhtiar, maka sesuatu itu akan berubah ya. Sebetulnya itu hal yang lumrah dan kelihatan lah penyataannya. Misalnya kita mau merubah nasib kita harus melakukan sesuatu yang kita inginkan. Katakanlah konteksnya kita mau juara pingpong gitu atau juara badminton, ya kita harus melakukan latihan pingpong, latihan badminton. Jangan cuma diam di rumah berdoa terus minta jadi juara pingpong atau badminton, itu tidak akan mungkin terjadi. Ini analogi yang dikeluarkan oleh Pak Halim. Dan Pak Agis setuju dalam hal ini ya. Terus kemudian ada satu lagi, dalam hal ini tentang doa. Ya memang begitu ya, menurut Pak Agis ya sama aja doa itu pelan atau tidak diucapkan. Kalau kita itu misalnya mempersepsikan Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha mengetahui, kan tidak perlu kita ucapkan secara keras-keras. Yang artinya, kalau kita mengucapkan doa itu keras atau katakanlah dengan mengucapkan gitu aja ya, supaya Tuhan mendengar, kita telah menggugurkan sifat Tuhan yang maha tahu dan maha pendengar. Nah, itu sifatnya, filosofinya di situ gitu loh. Tapi dalam hal ini memang kenyataannya seperti itu. Apapun yang kita doakan, entah itu diucapkan atau tidak, ini tidak akan mempengaruhi apapun. Yang mempengaruhi itu adalah nilai-nilai dari ikhtiar kita atau usaha kita. Yang seperti Pak Git analogikan tadi, kalau mau jadi juara pingpong atau juara badminton, maka adalah strategi atau planning yang harus kita lakukan sesuai dengan itu. Kemudian beliau menanyakan, lalu fungsinya apa itu agama gitu. Nah ini fungsinya kalau menurut beliau ini hanya untuk ayem-ayeman saja, hanya untuk mantep-mantepan saja dengan keyakinan itu. Misalnya kita sudah melakukan keyakinan ya, katakanlah melakukan ritual-ritual agama gitu. Kita sudah meyakini ini benar dan ya, nanti semua dosa yang kita lakukan itu diampuni dan kita masuk surga gitu. Wah, sudah tenang gitu, sudah ayem. Atau dalam suatu hal kita mendapatkan masalah, maka kita kembalikan ke agama gitu ya. Maka di situ ada nilai-nilai keikhlasan yang diajarkan oleh agama. Misalnya kita kehilanganlah barang atau kalau kehilangan pasangan, entah itu dibawa lari orang atau meninggal gitu ya.
Nah, di situ kan biasanya agama itu memberi saran seperti itu, mengikhlaskan, melegakan karena itu bukan milik kita, itu adalah milik Tuhan. Nah, ini yang maksud yang ditujukan dari omongannya Pak Halim tuh itu. Itu menurut Pak Git ya, karena omongan Pak Halim ini ya katakanlah Pak Halim berkata gitu ya. Dari setiap orang itu punya tafsir-tafsir yang berbeda. Mungkin dari teman-teman di sini akan menyalahkan, beda dong. Kalau yang punya agama itu kan uh, orangnya ada anjuran seperti ini, awal ritualnya seperti ini, melakukan kebaikan. Nah, tapi kalau kita lihat dalam survei gitu ya, dalam survei dunia lah gitu, itu malah negara-negara yang tidak begitu memperhatikan agama itu nilai-nilai kemanusiaannya lebih baik timbang suatu negara yang beragama gitu, yang mementingkan suatu agama itu nilai kemanusiaannya itu malah orang-orang yang di negara yang tidak mementingkan suatu agama itu nilai kemanusiaannya lebih tinggi. Karena kalau kita lihat ini agak melebar sedikit, kalau kita lihat kalau orang sudah memfanatikan pada satu agama, kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, sering yang melakukan menyatakan kalau dia yang benar, agama lain yang salah. Ini kalau berbeda agama. Atau juga malah yang lebih parah gitu, dalam satu agama ada beberapa sekte gitu. Dan sekte ini menyalahkan sekte ini, sekte A menyalahkan sekte B, sekte D menyalahkan sekte X. Nah, seperti itulah. Jadi ini nggak ada keakuran. Yang akhirnya banyak menimbulkan polemik yang terjadi pada sekte atau pada perbedaan agama. Kemudian ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik gitu ya, kepentingan kekuasaan. Ini dimanfaatkan, ini nggak terjadi di Indonesia aja gitu loh. Banyak lah ya seperti di Somalia, kemudian di negara-negara Timur Tengah lah terutama. Itu bergejolak dari zaman dulu hingga sekarang, banyak menggunakan sekte agama itu untuk peperangan. Yang kalau kita ambil saja satu contoh gitu ya, satu sekte misalnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu dengan Bani Umayyah itu nggak kompak. Yang Ali bin Abi Thalib atau maksudnya golongan Ali bin Abi Thalib itu mengkafirkan golongan Bani Umayyah. Begitupun sebaliknya, yang hingga pada saat ini pun ya golongan ini masih ribut tentang masalah itu. Ya kalau kita tahu itu golongan Nabi Ali bin Abi Thalib ini pada saat ini itu sering atau disebut dengan Syiah. Ya. Jadi ini sebagai analogi aja ya teman-teman, yang artinya bahwa sektenya Ali bin Abi Thalib ya dengan sektenya Bani Umayyah itu saling mengkafirkan. Yang tujuannya apa? Menghalalkan darah sesama muslimin. Nah ini kan akhirnya nggak baik kalau dimanfaatkan seperti ini. Jadi agama itu adalah sebagai komoditas politik dan komoditas kekuasaan. Oke, kita kembali ke tadi. Ini agak terlalu melebar, tapi nggak apa-apa lah menurut Pak Git. Ya. Jadi wacananya lebar sedikit, kita tarik lagi ke dalam lagi gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu menjauh lagi. Nah dalam hal ini, yang dimaksudkan ayam-ayam tadi tujuannya di situ. Jadi tidak disalahgunakan. Walaupun pada pelaksanaan orang-orang beragama ini banyak sekali disalahgunakan. Yang artinya kalau kita mengacu kepada hadis gitu ya, katakan Islam itu dibagi 73 golongan ya, kemudian Nasrani itu ada 72 golongan ya. Itu berbagai macam sekte dari tiap agama Islam dan Nasrani. Baik teman-teman, menurut Pak Git kita ambil kesimpulan yang artinya di sini adalah konsep yang dikemukakan oleh Haryanto Halim dalam pandangan Pak Git ya, beda nanti dalam pandangan teman-teman, dan itu wajar sekali kita berbeda pendapat dan tidak perlu menimbulkan istilahnya saling melukai, saling membuli, itu nggak perlu. Justru kita berdiskusi dalam hal ini, teman-teman bisa kasih komentar juga di di channel Pak Git, di halaman komentar ya, pernyataan Pak Git misalnya salah ya, teman-teman koreksi aja, it's okay gitu loh, nggak ada masalah. Yang artinya di sini pengemukaan Pak Halim ini, apapun yang kita lakukan, percaya atau tidak, itu memang tidak ada bedanya.
sesuatu yang sudah ada di alam, hukum alam itu pasti akan terjadi. Seperti misalnya benda itu turun dari atas ke bawah, kalau kita pegang benda, kita lepas, itu kan dia lepas bawah. Nah itu terjadi karena sesuatu yang ilmiah, karena ada gravitasi bumi yang kalau dibuat dengan pernyataan fisika gitu, F atau gaya itu sama dengan massa dikalikan percepatan, di mana benda tersebut mempunyai massa. Begitu dilepas, ada percepatan. Konstanta percepatan tersebut ditemukan oleh Newton, 9,8 meter per detik kuadrat. Menjadilah sebuah gaya. Dan bila dia jatuh, begitu ya, menimpa suatu benda gini atau ada alasnya gitu. Nah ini menjadi sebuah istilah yang namanya tekanan. Apa sih tekanan itu ya? Tekanan itu karena ada sebuah gaya mengajar sebuah area luas gitu ya. Jadi tekanan itu definisinya gaya per luas. Jadi ini sebetulnya semua ini adalah hukum-hukum alam yang sebetulnya sudah ada sejak dulu. Dan ini kalau diilmiahkan lagi menjadi sesuatu yang lebih ilmiah, jadi bisa dijelaskan. Nah, itu memang agak lebih dalam ya penalaran tadi ya. Karena Bagit menjelaskannya seperti itu. Kalau mungkin penjelasannya Pak Halim kan sederhana. Percaya atau tidak, ya matahari tetap terbit dari timur, tenggelamnya di barat. Walaupun nanti suatu saat nanti matahari itu akan terbit dari barat gitu. Kemudian menjelaskan kalau akar 4 itu akan sama dengan 2. Jadi dengan percaya atau tidaknya kita kepada Tuhan itu tidak akan merubah apapun. Beda dengan kalau kita berikhtiar atau kita berusaha. Nah ini baru akan merubah. Bahkan doa mau kecil mau pelan itu tidak akan merubah apapun menurut Pak Halim. Dan Pak Git sih ya secara reality kenyataannya seperti itu. Yang membuat kita berubah itu adalah ikhtiar atau usaha. Yang kalau kita balikkan lagi pada suatu dalil ya, itu ada yang dalil itu berbunyi Tuhan itu tidak akan merubah suatu kaum bila kaum itu tidak akan merubahnya. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.